Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi siang Rabu 25 Januari 2023. Kali ini bersama saya Putri Rahmadani Zin. Sejumlah informasi terkini telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, informasi pertama, seorang pengendara sepeda motor ditabrak kereta api jurusan Medan Binjai yang tidak terpasang palang pintu. Seorang pengendara sepeda motor meninggal dunia usai ditabrak kereta api di Jalan Pantai Timur Medan Helvetia kemarin. Korban bernama Hosmer Sihotang datang dari Jalan Gatot Subroto menuju arah Jalan Gaperta, ditabrak kereta api hingga terpental sejauh lebih kurang 50 meter dari perlintasan kereta api Jalan Pantai Timur. Korban mengalami luka serius pada bagian kepala. Kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan membuat mobil ambulans tidak bisa sampai ke titik lokasi di mana korban terpental. Dengan pengawalan kepolisian Polsek Medan Helvetia, warga melakukan evakuasi korban dengan menggunakan tandu. Sementara kondisi kendaraan sepeda motor milik korban mengalami kerusakan parah. Roda sepeda motor jenis Matic tersebut lepas dan bodi motor remuk akibat terseret kereta api Lelawangsa jurusan Medan Binjai. Warga yang berada di lokasi turut membantu mengumpulkan barang milik korban dan mengantar kendaraan korban ke Polsek Medan Helvetia. Pantauan di lokasi terjadinya kecelakaan tersebut pada perlintasan kereta api. Di Jalan Pantai Timur tidak terpasang palang pengaman tanda kereta api melintas. Hal ini menuntut warga yang melintas harus turut ekstra berhati-hati. Kepala Lingkungan 12 Kelurahan Cinta Damai mengatakan peristiwa kecelakaan antara kereta api dan pengendara yang melintas di lingkungannya sudah sering terjadi. Korban yang merupakan warga Medan Marelan tersebut telah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumut. Pemirsa, tim gabungan Basarnas optimalkan pencarian santri yang hanyut di Aik Singgolot, Kecamatan Lembah Sorik, Merapi, Mandailing, Natal. Tim gabungan Basarnas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, relawan dan juga santri mengoptimalkan pencarian santri bernama Musyadil Kamil yang hanyut di Aik Singgolot saat mengambil air wudhu yang tak jauh dari pondok yang ia tinggali. Santri kelas 7 di pesantren Mustafawiyah Purba Baru yang hanyut ini diketahui terpeleset di Aik Singgolot saat kondisi debit air naik. Akibat hujan yang terus-terusan mengguyur wilayah Kabupaten Mandailing, Natal, tim gabungan yang dibagi 3 titik ini melakukan pencarian dan penyisiran di sepanjang Aik Singgolot dan Sungai Batanggadis. Komandan Pos Basarnas Mandailing, Natal, Muhammad Rizal Rangkuti mengatakan pencarian hari kedua ini dioptimalkan dan menurunkan perahu karet selama 7 hari ke depan jika santri belum ditemukan. Untuk pencarian di hari kedua ini kita membagi 3 tim. Tim yang pertama itu turun dari titiknya LKP pertama kali. Yang kedua, tim kedua itu turun melalui jembatan Purba Baru. Tim yang ketiga memakai perahu karetnya Basarnas melewati bendungan sampai ke hilirnya sungai. Untuk hasilnya sendiri? Untuk hasil sendiri sampai saat ini di siang hari ini masih dihil. Tim gabungan yang melakukan pencarian ini menemukan kesulitan karena kultur sungai banyak bebatuan besar, sehingga membuat tim sulit untuk menurunkan perahu dan terpaksa pencarian dilakukan secara manual. Pemirsa, sementara itu jasad bocah 8 tahun warga Jalan Benzener Kota Sibolga yang hanyut di arus Sungai Aik Parombunan Senin petang kemarin akhirnya ditemukan Basarnas dalam kondisi telah mengapung di perairan Pulau Poncan. Setelah dievakuasi Basarnas, jasad Rizky bocah Malang itu selanjutnya dibawa ke rumah duka di Jalan Benenzer, Kelurahan Aik Parombunan Sibolga untuk disemayamkan. Isak tangis ibu korban pun terlihat menyambut kedatangan jenazah sang anak yang masih berusia 8 tahun. Saat ini para kerabat bahkan teman-teman sekolah korban masih terus berdatangan ke rumah duka. Kepala Basarnas Kota Sibolga menjelaskan korban ditemukan di sekitaran perairan Pulau Poncan dalam kondisi telungkup.
Posisi jam 08.27 korban itu ditemukan di perairan Poncan antara Poncan dan Lampu Satu. Jadi posisinya mengapung di permukaan air. Pencarian hari kedua nih, Pak? Ya, jadi pencarian hari kedua ini kita melibatkan unsur terkait dari BPBD, Basarnas, kemudian jadi korban sudah dievakuasi menggunakan perahu dibawa ke Tangkahan tadi ya, TPI Tangkahan Sibolga, dan saat ini dibawa sekarang kita berada di rumah duka. Peristiwa hanyutnya anak berusia 8 tahun itu terjadi pada Senin petang ketika korban bersama teman-temannya bermain sambil berenang di Sungai Sihopo-Hopo yang tak jauh dari rumah korban. Namun naas korban yang tidak pandai berenang akhirnya terseret arus sungai hingga akhirnya ditemukan tenggelam. Pemirsa, aksi pencurian kursi taman yang terjadi di lokasi Taman Bunga Lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar viral di media sosial dan menjadi perhatian pemerintah kota dan juga petugas kepolisian Polres Pematang Siantar. Beginilah video rekaman yang direkam warga saat memergoki aksi pencurian kursi taman yang dilakukan 2 orang pemuda dengan menggunakan sepeda motor beberapa hari lalu. Video rekaman aksi pencurian kursi taman yang dicuri dari lokasi Taman Bunga Lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar ini viral di media sosial. Dan saat ini masih menjadi perhatian pemerintah Kota Pematang Siantar dan juga petugas kepolisian Polres Pematang Siantar. Kepala Bidang atau Kabid Kawasan Pemukiman Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pematang Siantar, Juang Sijabat mengatakan aksi pencurian ini sudah terjadi berulang kali hingga kursi taman yang terbuat dari besi yang ada di lokasi Taman Bunga Lapangan Merdeka Kota Pematang Siantar telah hilang mencapai belasan kursi. Saat ini pihak pemerintah Kota Pematang Siantar melalui Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Pematang Siantar telah berkoordinasi dengan Polres Pematang Siantar untuk melakukan penyelidikan terkait pencurian kursi taman tersebut. Tapi kita masih berusaha istilahnya ya kalau bisa diperangkat lah ya kan. Marilah sama-sama menjaga karena ini kan milik kita. Istilahnya kan dari rakyatnya ini kepada rakyat untuk rakyat kan itunya. Apalagi ruang terbuka. Iya kan ini kan tempat-tempat untuk ya santai. Selain kursi taman, peralatan untuk kebersihan taman yang disimpan di dalam gudang taman seperti angkung, sapu, dan peralatan lainnya juga dicuri dengan cara membongkar pintu gudang taman. Sementara untuk 2 pelaku yang sempat terekam oleh warga saat melakukan pencurian saat ini masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian Polres Pematang Siantar. Pemirsa, informasi lainnya datang dari seorang warga yang nekat mencuri burung murai batu milik tetangganya di Dusun 8 Gang Waru, Desa Kelambir 5, Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Kini pelaku bersama barang bukti burung diamankan di Polres Pelabuhan Belawan. Anggi Pratama Arifin, 32 tahun, mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan setelah aksinya mencuri burung jenis murai batu yang diketahui warga. Burung murai batu seharga 3 juta rupiah ini milik tetangganya Dimas Anggara yang digantung di halaman rumah. Pelaku melakukan pencurian burung saat korban tengah tertidur di rumahnya. Hilangnya burung murai batu diketahui ketika korban akan memasukkan burung ke dalam rumah. Namun korban terkejut melihat sangkar beserta burung telah raib dari halaman rumahnya. Berkat informasi dari warga, korban kemudian melaporkan pelaku dan berhasil ditangkap unit Reskrim Polsek Hamparan Perak di kediamannya beserta barang bukti sangkar burung murai batu. Kapolres Pelabuhan Belawan, AKBP Joshua Tampu Bolon mengatakan pelaku mencuri burung milik tetangganya lantaran terjepit kebutuhan sehari-hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan. Tersangka disangkakan melanggar pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Beliau ini ditangkap unggas jenis burung murai batu, kemudian 1 buah sangkar burung jenis prik warna coklat hitam. Lanjut, makan, artinya mencuri untuk kebutuhan, ya. Nah, ini merupakan atensi bahwa kasus-kasus yang menjadi perhatian publik, ya, dan meresahkan itu kami harus cepat menanganinya, respon.
Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi akan menutup paksa tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal di sekitar kawasan tambang akibat sering terjadinya korban jiwa. Sebelum menutup paksa tambang emas ilegal di Kabupaten Mandailing Natal, Gubernur Sumatera Utara masih memikirkan rencana pengalihan tempat kerja bagi para pegawainya yang bekerja di tambang emas, dan Gubsu juga telah meminta pihak kampus untuk membuat kajian lebih mendalam tentang keberadaan penambangan emas tanpa izin peti di Kabupaten Mandailing Natal yang diduga kuat memicu gangguan kesehatan, terutama stunting bagi anak akibat penggunaan bahan kimia. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi secara tegas mengatakan akan menutup tambang emas ilegal tersebut dikarenakan telah banyak memakan korban jiwa dan mengganggu kesehatan masyarakat. Namun saat ini pihaknya masih memikirkan di mana pekerja akan dialokasikan. Ya, habis ini kita ini sudah tegas ini, tapi kan menghadapi rakyat ini yang harus berjalan. Kita tutup itu, tapi orang-orang yang bekerja harus kita alihkan pekerjaannya. Jangan gara-gara itu kita tutup, terus anak, saudaranya, semua keluarganya tak makan. Walaupun kita tahu itu tak benar. Nah, untuk mengiyakan ini perlu proses. Tetapi ke depan saya akan paksa itu. Karena itu tak cocok untuk dilakukan rakyat yang tidak punya kemampuan untuk itu. Beberapa kejadian di lokasi tambang emas ilegal menimbulkan korban jiwa. Seperti pada 19 Januari 2023 lalu, 2 warga ditemukan meninggal dunia tertimbun longsor di bekas tambang emas di Desa Tapus, Kecamatan Linggabayu, dan pada April 2022 lalu sebanyak 12 orang ibu rumah tangga juga ditemukan meninggal dunia akibat tertimbun longsor di daerah bekas tambang emas di Desa Banjar Limabung, Kabupaten Mandailing Natal. Pemirsa, Gubernur Sumatera Utara menunda pembangunan tol dalam kota di sepanjang daerah aliran Sungai Deli untuk mengurangi kemacetan di Kota Medan. Hal tersebut dikarenakan dana untuk membangun tol dalam kota dialokasikan untuk pembiayaan COVID-19 yang terjadi pada tahun lalu. Pembangunan tol dalam kota di sepanjang aliran Sungai Deli merupakan program strategis yang diwacanakan Gubernur Sumatera Utara untuk mengurangi kemacetan di Kota Medan. Rencana pembangunan jalan tol dalam Kota Medan ini memanfaatkan kawasan aliran Sungai Deli dengan panjang 30,97 km yang terdiri dari 3 seksi, yaitu seksi pertama Helvetia Titik Kuning sepanjang 14,28 km, seksi kedua Titik Kuning Pulau Brayan sepanjang 12,84 km, dan seksi ketiga Titik Kuning Amplas sepanjang 4,25 km. Gubernur Sumut Edi Rahmayadi mengatakan ditundanya pembangunan tol dalam kota dikarenakan dana yang digunakan untuk membangun tol dalam kota telah dialokasikan untuk pembiayaan COVID-19 yang terjadi pada tahun lalu. Dikatakan kondisi kemacetan Kota Medan sekarang ini sudah seharusnya pembangunan tol dalam Kota Medan dilakukan. Namun karena ada pembangunan yang harus didahulukan, maka pembangunan tol dalam kota ditunda sementara. Rencana ini kita tunda karena tanggal 12 Maret 2020 yang kita rencanakan di 2019, Maret 2020 kita kedatangan tamu, yaitu COVID. Jadi dana ini banyak terkuras kepada COVID. Jadi kita tunda ke depan. Memang tol dalam kota ini harus ada. Kenapa? Ya bisa rasakan Anda ini. Jalan ini macet di sana sini. Nah, ke depan doakan semoga bisa berjalan dengan baik.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Guna mendukung perhelatan Powerboat F1 H2O, Polda Sumut membagikan paket bantuan sembako dan stiker kepada ratusan komunitas penarik becak yang bertempat di halaman Kapolsek Balige, Kabupaten Toba. Adapun komunitas penarik becak tersebut yang beraktivitas di seputaran lokasi pelaksanaan event internasional Powerboat F1 H2O di Balige. Bantuan paket sembako tersebut merupakan sebanyak 300 bingkisan berupa beras, mie instan, minyak goreng, gula, dan juga bubuk teh celup. Direktur Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Teddy Marbun didampingi Kapolres Toba AKBP Taufik Hidayat Tayeb mengajak seluruh komunitas penarik becak bermotor untuk turut ikut mensukseskan pelaksanaan event Powerboat F1 H2O yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 sampai 26 Februari mendatang. Hal ini diharapkan nantinya komunitas penarik becak bermotor ini dapat diperdayakan dalam mendukung kegiatan F1 H2O sehingga semua yang ada di Kota Balige dapat sama-sama mencari nafkahnya sesuai dengan kegiatannya. Komunitas penarik becak ini nantinya akan diberdayakan untuk mengangkut para penonton baik yang lokal maupun yang datang dari luar kota. Sebagai tuan rumah penyelenggaraan perhelatan Powerboat F1 H2O, seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi para penonton dan juga pengunjung yang akan datang. Tujuan daripada bantuan ini adalah ide daripada Bapak Kapolres dan Pak Wakil Bupati yang disampaikan ke Bapak Kapolda terkait dalam mendukung F1 H2O, yaitu dengan menggalang komunitas becak bentor yang ada di Kota Balige. Nah, untuk itu Pak Kapolda dengan merespon itu segera menyiapkan bantuan sebanyak 300 sembako. Nah, ini dibagi-bagi supaya nanti komunitas becak ini, bentor ini bisa diberdayakan dalam mendukung kegiatan F2O sehingga semuanya yang ada di Kota Balige bisa sama-sama mencari nafkahnya sesuai dengan kegiatannya. Diperkirakan pengunjung ataupun penonton yang akan datang sekitar 30 sampai 50 ribu orang. Teddy juga menghimbau kepada komunitas penarik becak Balige ini dapat memberikan pelayanan yang baik sebagai tuan rumah dalam menyambut tamu nantinya. Begitu juga diharapkan jangan sampai ada menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan ataupun membuat para pengunjung yang datang merasa tidak nyaman. Pemirsa, ruang terbuka hijau yang berada di kota besar berfungsi sebagai paru-paru kota dikarenakan tumbuhan yang berada di RTH tersebut dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen serta menjadi areal resapan air. Seperti di Kota Medan, terdapat beberapa ruang terbuka hijau yang sangat banyak digunakan masyarakat sebagai sarana berolahraga dan menghirup udara segar. Salah satu ruang terbuka hijau lapangan Gajah Mada Medan yang berada di Jalan Gajah Mada, di mana kondisinya sedikit memprihatinkan karena jika hujan turun resapan airnya kurang maksimal yang membuat tergenang dan mengganggu kegiatan masyarakat dalam berolahraga. Selain itu, meski saat ini terdapat sarana olahraga, namun sebagian besar tidak lagi dapat digunakan karena rusak. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, sekitar 30% kawasan perkotaan harus memiliki ruang terbuka hijau dengan komposisi 20% digunakan di ruang publik dan sisanya 10% untuk privat. Sampai saat ini penyediaan RTH tersebut di Kota Medan sudah diupayakan pemerintah untuk menjadikan ruang terbuka hijau bermanfaat bagi masyarakat. Hendaknya masyarakat dan pemerintah harus saling bersinergi dalam menjaganya sehingga memiliki dampak positif. Salah seorang warga Medan, Martin Tambunan, mengaku sering menggunakan RTH sebagai sarana olahraga, namun sarana dan prasarananya masih perlu pembenahan dari pemerintah Kota Medan. Selain itu, ia berharap agar warga pengguna RTH ikut menjaga kebersihan RTH. Ya, terima kasih kita ucapkan. Kalau standarnya memang kurang standar lah, karena fasilitasnya banyak yang tidak memadai. Terutama selama ini ada peralatan-peralatan olahraga di sini, sekarang ternyata sudah nggak ada lagi. Jadi kami mengharap dari Pemda segeralah dibenahi kalau bisa secepatnya. Dan satu sarananya kalau
hujan ini tempat sudah banjir, jadi kami kadang-kadang susah jalan karena di sini banyak juga komunitas orang-orang yang sudah pensiun yang jalan di tempat ini. Jadi kami mengharap bantuan dari Pemda supaya kalau bisa fasilitasnya dilengkapi lah. Jadi terutama kebersihannya banyak tidak ada kesadaran bagi masyarakat di sini membuang sampah sembarangan. Kasihan lihat pekerja-pekerja ini tiap pagi membersihkan sampah-sampah yang terbuang di sembarangan tempat. Keberadaan ruang terbuka hijau bukan hanya sebagai sarana berolahraga bagi masyarakat, namun kerap dijadikan untuk bersantai sambil menikmati udara segar yang dihasilkan dari pepohonan yang ada. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Medan resmi melantik 453 anggota panitia pemungutan suara. Bertepat di ballroom Hotel Polonia, sebanyak 453 anggota panitia pemungutan suara resmi dilantik. Sebelumnya, para peserta harus mengikuti seleksi yang diselenggarakan di berbagai kecamatan di Kota Medan. Dari hasil seleksi yang berjumlah ribuan tersebut, KPUD Medan menetapkan sebanyak 453 peserta yang lulus seleksi. Dalam pelantikannya, para peserta diambil sumpah janji, juga membacakan fakta integritas di depan Ketua KPUD Kota Medan untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Ini adalah kebutuhan ya. Undang-undang menyebutkan bahwa di setiap kelurahan dan desa itu ada petugas penyelenggara pemilu 3 orang, calon pengganti atau waktunya 3 orang. Ya. Saya kira ini sudah kita lakukan dan tetapkan ya. Dan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Ketua KPUD Kota Medan Agus Syah Ramadhani Damanik mengatakan para peserta yang dilantik nantinya sudah bekerja sesuai tupoksinya. Agus Syah menyebut para peserta PPS akan ditempatkan di setiap kelurahan sebanyak 3 orang. Agus Syah pun berharap kepada para panitia pemungutan suara yang baru dilantik agar bertanggung jawab mematuhi peraturan perundang-undangan tentang pemilu dan menjaga nama baik KPU. Sebanyak 1.182 orang anggota panitia pemungutan suara atau PPS untuk pemilu 2024 se-Kabupaten Deli Serdang dilantik dan diambil sumpah janji di lapangan alun-alun pada Pemkab Deli Serdang kemarin. Setelah selesai proses seleksi wawancara, tahapan selanjutnya adalah proses pelantikan yang dilakukan langsung oleh Ketua KPU Deli Serdang Syahrial Effendi. 3 orang diambil dari 394 desa kelurahan se-Kabupaten Deli Serdang. Mereka akan bertugas di desa kelurahan selama 14 bulan ke depan, terhitung mulai waktu pelantikan sampai 4 April 2024. Pada pelantikan ini dilakukan pembacaan fakta integritas oleh salah seorang perwakilan PPS. Seluruh PPS yang dilantik siap untuk melaksanakan tahapan pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan KPU dengan transparan dan juga tanggung jawab serta berlaku adil. Selain itu juga turut dibacakan pernyataan sikap panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan PPS yang menyatakan siap mendukung tugas KPU mensukseskan pemilu 2024, mulai tingkat kecamatan, desa, kelurahan sampai TPS dengan profesional dan juga bertanggung jawab. Mereka juga ditugaskan untuk segera membentuk sekretariat PPS yang dilakukan paling lambat 7 hari setelah pelantikan. Tugas pertama yang harus dilakukan adalah membentuk sekretariat PPS yang terdiri dari sekretaris PPS dan dibantu 2 orang staf. PPS harus berkoordinasi dengan pemerintahan desa atau kelurahan untuk mengusulkan dan merekomendasikan sekretaris dan staf PPS. PPS dalam melaksanakan kewajibannya bersentuhan secara langsung dengan masyarakat dan stakeholder lainnya.
PPS juga dituntut memiliki kepribadian dan komitmen untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan proses pemilu sesuai aturan dan norma hukum yang berlaku. Bangun sinergitas yang saling mendukung ke semua pihak dan tetap berpedoman kepada perundang-undangan yang berlaku. Tunjukkan bahwa PPS merupakan penyelenggara pemilu yang berkualitas dan juga berintegritas. Sementara itu, anggota KPU Provinsi Sumatera Utara Divisi SDM dan Litbang, Mulia Banurea, menekankan tugas PPS hanya 2 selain melayani peserta pemilu, juga melayani masyarakat pemilih di daerah pemilihan atau wilayah kekuasaan. Karena itu ia mengingatkan pentingnya pelaksanaan pemilu dilaksanakan dengan berintegritas, transparan, dan juga akuntabel. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhan Batu Utara melantik sebanyak 270 orang anggota PPS semalam 24 Januari 2023 di Aula Hotel Sangrila, Desa Ledong Timur, Kabupaten Asah yang berbatasan dengan Kota Aikanopan. Sebelum pelaksanaan pelantikan digelar, terlebih dahulu sebanyak 270 anggota PPS yang akan dilantik melaksanakan apel bersama dengan anggota PPK dan pegawai serta fungsionaris KPU Labuhan Batu Utara. Pada pelaksanaan sumpah jabatan pelantikan anggota PPS disaksikan dari unsur Muspida Kabupaten Labuhan Batu Utara digelar di Aula Hotel berjalan sesuai proses tahapan pemilu yang sudah diagendakan secara nasional. Komisioner Divisi Sisdik Farmas dan SDM KPUD Labuhan Batu Utara, Sabrul El Fauzi, pelantikan sebanyak 270 orang anggota PPS untuk mengisi kebutuhan badan ad hoc di 90 kelurahan desa dari 8 kecamatan se-Labuhan Batu Utara. KPU Kabupaten Labuhan Batu Utara melaksanakan pelantikan bagi panitia pemungutan suara pemilu tahun 2024 yang tersebar di 90 desa dan kelurahan dan 8 kecamatan. Sebagai badan ad hoc dinyatakan bertugas melaksanakan semua tahapan-tahapan pemilu tahun 2024 ketika mereka sudah dilantik dan mengucapkan sumpah dan janji. Di saat mereka sudah dilantik dan mengucapkan sumpah dan janji, disitulah dia sudah dapat melaksanakan tugas sebagai badan ad hoc untuk pemilu tahun 2024. Pada kesempatan itu, Komisioner KPU Labuhan Batu Utara atas semua pihak khususnya pada warga Labuhan Batu Utara ikut mendukung dan berperan aktif dalam melaksanakan proses tahapan pemilu hingga saat ini berjalan sesuai jadwal tahapan. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Mandailing Natal melantik anggota Panitia Pemungutan Suara PPS se-Kabupaten Mandailing Natal untuk pemilu 2024 mendatang. Sebanyak 212 anggota panitia pemungutan suara dari desa dan kelurahan se-Kabupaten Mandailing Natal dilantik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal. Anggota PPS yang dilantik ini nantinya akan dilakukan pembekalan. Sebanyak 3 orang setiap desa atau kelurahan akan diberikan tugas untuk pemutahiran data pemilih untuk pemilihan presiden, gubernur, wali kota, dan juga bupati. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Mandailing Natal, Muhammad Hussein mengharapkan kepada anggota PPS yang baru dilantik dapat menjalankan tugas sebaik-baiknya dan juga menjaga kelangsungan pelaksanaan pemilu yang aman dan damai. Kita buat seluruh Indonesia serentak, ya. Tentu kita nanti selanjutnya akan mengadakan pembekalan kepada PPS karena setelah mereka dilantik akan ada pekerjaan mereka dalam rangka pembentukan pentarlik, yaitu petugas pemutahiran data pemilih. Jadi untuk itu mereka nanti ada pembekalan setelah siap, ya. Pemirsa, KPU Toba melantik dan mengambil sumpah janji 732 orang sebagai anggota panitia pemungutan suara atau PPS.
Kegiatan tersebut berlangsung di Sopo Godang HKBP Lagu Boti, Kecamatan Lagu Boti, Kabupaten Toba, yang dihadiri berbagai stakeholder terkait. 732 anggota PPS yang dilantik merupakan PPS di 231 desa dan 13 kelurahan yang tersebar di 16 kecamatan yang ada di Kabupaten Toba, di mana nantinya tugas awal PPS sesuai keputusan dengan nomor 534 KPU RI 7 hari setelah dilantik, PPS harus membentuk sekretariat PPS dan melakukan koordinasi yang baik dengan stakeholder, kepala desa, lurah, dan petugas keamanan. Ketua KPU Toba Henry Pardosi mengatakan sebelumnya perekrutan telah dilakukan dengan proses panjang. PPS dimulai dari seleksi administrasi, ujian berbasis komputer, hingga tes wawancara. PPS tersebut diseleksi dengan hitungan 3 kali kebutuhan usai cat. Lalu diadakan seleksi wawancara, akan diperoleh 3 orang untuk dilantik dan diambil sumpah janjinya. Ketua KPU Toba yang berharap dengan telah adanya personil ataupun anggota PPS saat ini akan menjadi ujung tombak dalam mensukseskan penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Seleksi wawancara, kemudian kita pilihlah 3 orang. Yang 3 orang kita lantik pada hari ini di Lagu Boti, dengan harapan yang 3 orang itu sebanyak 732 orang yang terlantik akan menjadi ujung tombak kita pada pemilu 2024. Bupati Toba Poltak Sitorus mewakili Forkopimda mengucapkan selamat kepada seluruh PPS dan KPU atas terlaksananya pelantikan PPS dan siap mendukung kerja-kerja PPS demi suksesnya pemilu 2024 nanti. Dari pemerintah Kabupaten Toba akan mendukung sepenuhnya dan melakukan apa yang dapat dilakukan demi suksesnya pemilu tahun 2024. Pemirsa, sejumlah informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, proyek pembangunan Islamic Center di Kelurahan Tangkahan Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan membuat jalan rawe sepanjang 1.500 meter rusak parah. Rusaknya jalan akibat mobilisasi armada kendaraan pengangkut bahan material kebutuhan proyek Islamic Center seperti dump truck pengangkut tanah timbun, pasir, dan alat-alat material yang diperkirakan mencapai 40 ton lebih yang mengakibatkan ratusan warga yang bermukim di sepanjang rawe menjadi resah bila hujan turun lubang tidak tampak dan di musim kemarau debu juga berterbangan. Akibat kerusakan jalan ini membuat puluhan pedagang makanan, sayur-sayuran, dan pedagang pakaian bekas ikut resah karena tidak ada pembeli yang datang. Salah seorang pedagang pakaian, Supriyadi Sitorus, mengatakan akibat jalan rusak ini tidak ada warga yang singgah untuk membeli pakaiannya, begitu juga dengan jualan pedagang lainnya. Jalan yang berlubang tersebut tidak jarang pengendara sepeda motor terjatuh sehingga sudah sangat mengkhawatirkan. Warga berharap agar jalan yang rusak tersebut segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu aktivitas warga dan juga pengguna jalan. Pemirsa, informasi lainnya, diduga korsleting listrik. Satu ruko berlantai 3 di Jalan Sutomo Medan Selasa malam terbakar. 10 unit mobil pemadam kebakaran diturunkan untuk memadamkan api. Kebakaran diduga berasal dari lantai 2 ruko tempat penyimpanan barang yang menyimpan produk bayi seperti susu, pampers, dan perlengkapan lainnya. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menyambar seluruh isi ruko di lantai 2. Asap tebal dan pekat membuat petugas kesulitan memadamkan api. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan menurunkan 10 unit mobil pemadam untuk menjinakkan si jago merah. Selama 1 jam akhirnya petugas berhasil memadamkan kebakaran. Armada mobil tangga milik pemadam pun harus diturunkan guna memastikan api yang berada di lantai paling atas ruko telah padam. Sebab warga deretan ruko yang menjadi objek kebakaran sempat khawatir karena asap masih mengepul dan membumbung tinggi.
Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Medan, Muhammad Yunus mengatakan pihaknya menerima informasi awal terjadinya kebakaran pada pukul 8:30 malam. Mendapat informasi tersebut, petugas pemadam langsung meluncur menuju lokasi. Dalam proses pemadam, petugas sempat mengalami kesulitan karena banyaknya bahan material yang mudah terbakar di dalam ruko. Laporan melalui call center kami pada pukul 20.32 bahwa telah terjadi kebakaran ya ataupun asal api di Jalan HMM Simpang Jalus Tomo, Kelurahan Perintis Medan Timur. Yang kami alami memang untuk ruko ini sendiri banyak mendapati bahan-bahan yang dijual itu yang sulit untuk dimatikan, sehingga petugas kami harus ekstra untuk memadamkan pada saat pendinginan saat ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pemirsa, rumah pengasingan pesanggrahan Presiden Soekarno di Kota Brastagi Karo kini kondisi bangunannya tetap terawat. Selain memiliki sejarah, juga dapat dijadikan sebagai tempat penginapan bagi masyarakat umum. Rumah pesanggrahan Bung Karno bergaya Belanda dibangun pada tahun 1719, berdiri megah di tengah sejuknya kota Brastagi, Kabupaten Karo. Bangunan sejarah agresi militer Belanda kedua dengan luas lahan sekitar 2 hektar, terdapat patung Bung Karno sedang duduk sembari menatap terbitnya sang mentari terbit. Rumah ini menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Bangunan rumah terbuat dari kayu jati yang menjadi tempat pengasingan tokoh perjuangan bangsa oleh Belanda, di antaranya Sultan Syahrir, Haji Agus Salim, dan juga Bung Karno. Sejumlah bukti sejarah masih tampak di dalam rumah pengasingan Bung Karno Brastagi yang saat ini dikelola oleh pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Foto-foto aktivitas Bung Karno di tempat pengasingan terpampang dengan baik di dinding bangunan dan beberapa replika sejarah masih tersimpan di ruang depan rumah. Meski Bung Karno hanya tinggal sekitar 27 hari di pengasingan Kota Brastagi sebelum dibuang ke Kota Prapat, terdapat beberapa ruangan dijadikan tempat peristirahatan, aktivitas membaca, dan juga ruang aktivitas lainnya. Masa dalam pengungsian, Bung Karno dijuluki masyarakat Karo sebagai Bapak Rakyat Sirulo, berarti lambang kemakmuran rakyat. Masyarakat Karo mencintai Bung Karno karena ajaran beliau memiliki nilai-nilai membangun kehidupan dengan semangat gotong royong, pluralisme, dan solidaritas. Bangunan sejarah perjuangan bangsa pesanggrahan Bung Karno ini menjadi kunjungan wisatawan khususnya bagi pelajar, sekaligus terdapat wisma untuk penginapan yang dimanfaatkan bagi pelancong menikmati sejuknya Kota Brastagi. Pesanggrahan tempat pengasingan Presiden pertama Indonesia, Bung Karno, menjadi salah satu pilihan masyarakat yang berlibur, memiliki panorama pegunungan dan taman yang asri. Meningkatnya jumlah kunjungan di Mes Pemprov Sumatera Utara, sejumlah fasilitas termasuk penginapan, musola, arena bermain, dan penghijauan mengalami perubahan yang signifikan. Pengelola bangunan berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk menikmati liburan sehingga berdampak pada pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara. Salah seorang pengunjung, Miki Michael Sembiring, mengapresiasi kepada pemerintah melihat kondisi bangunan sejarah masih tetap terawat dan lokasi dikelola dengan nyaman dan cocok untuk keluarga. Pesanggrahan Bung Karno yang dulu namanya dan diambil alih menjadi Mes Pemprov, ini cukup terjangkau untuk keluarga, dan arti katanya ya masih bisa ditempati lah dari segi ekonomisnya bila dibandingkan dengan resort-resort yang lainnya. Terus kalau untuk situasi lingkungannya nggak kalah saing dengan Bukit Kubu, karena taman dan area lingkungan parkir juga cukup memadai. Untuk kamarnya kondisinya, Pak? Kamar kondisi cukup bersih. Cukup bersih. Oke, sip. Baik. Demikian halnya dengan Surya bersama keluarga menikmati liburan di Pesanggrahan Bung Karno, begitu nyaman dan dapat dijadikan tempat berkumpul bersama kerabat. Layak, Pak, kalau tempatnya aman, Pak, bersih, nggak sama dibandingkan sama inilah, Pak, harga terjangkau, Pak. Cocok untuk libur untuk keluarga juga ini, Pak, ya? Cocok sekali, Pak, udaranya pun segar, Pak.
lingkungannya pun bagus, bersih. Pesanggerahan Bung Karno menjadi salah satu destinasi wisata Kota Brastagi dan juga mancanegara maupun lokal dan layak sebagai sumber pendidikan untuk mengenal sejarah perjuangan bangsa khususnya untuk generasi penerus bangsa. Pemirsa, tahukah Anda Sumatera Utara menyimpan sejuta keindahan alam, salah satunya pemandian air panas Desa Sidebuk-Debu Kabupaten Karo. Selain berlibur menikmati sejuknya hawa pegunungan, juga dapat berwisata air yang bermanfaat untuk kesehatan. Lokasi kolam pemandian Sidebuk-Debuk juga memfasilitasi tempat pemondokan, ruangan tempat sholat, dagangan pangan dengan harga terjangkau, dan fasilitas wahana permainan anak-anak. Selain itu, pengunjung juga dapat berbelanja hasil pertanian masyarakat setempat dan sejumlah kerajinan tangan dengan harga terjangkau. Salah seorang pengunjung asal Kota Medan, Rio Pratomo, mengatakan bersama keluarga menjadi pilihan untuk berlibur di pemandian air panas belerang. Karena memang saya lihat tempatnya sangat layak ya untuk liburan berkeluarga. Di satu sisi kita tahu bahwa di Medan itu sangat jarang kita temukan pemandian air panas seperti ini. Jadi pemandian Sidebuk-Debu ini memang sangat cocok untuk tempat berlibur keluarga. Kemudian kita lihat bahwasannya juga dalam kita tahu air belerang ini kan juga sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan kita, sehingga ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk pilihan keluarga untuk selain kita berlibur, kemudian untuk kesehatan kita juga. Pengelola pemandian air panas Sidebuk-Debuk Febri Boru Barus mengatakan 16 kolam pemandian air belerang dikelola secara mandiri bersama keluarganya dengan penataan yang menarik dan nyaman bagi pengunjung. Untuk jumlah pengunjung di saat liburan akhir pekan mengalami peningkatan sekitar 40% dibandingkan hari biasa dengan tiket masuk dengan harga terjangkau. Untuk peningkatannya dari hari biasanya ada peningkatan sekitar 30-40% gitu. Untuk tiket sendiri? Untuk tiket dalam tiket masuk? Kita di sini tiket masuknya dia sama, nggak ada peningkatan kalau misalnya hari ini atau hari apa gitu, itu semuanya sama. Berapa? Untuk per orang ini 10.000, anak dewasa dia sama 10.000 per orang ini. Pemandian air kolam panas Sidebuk-Debu Kabupaten Karo menjadi pilihan masyarakat Sumatera Utara untuk berlibur dengan suguhan fenomena kesejukan, keindahan alam pegunungan, dan aneka pangan hasil pertanian masyarakat yang dapat dijadikan oleh-oleh khas Kabupaten Karo. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Rahmadani izin terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.